Sahabat Juara, Jurnal Uang Rakyat menggali informasi mencari solusi. Nah, kali ini saya menghadirkan seorang perempuan yang inspiratif. Jadi beliau ini seorang istri jenderal yang inovatif dan juga kreatif dalam menghasilkan uang. Siapakah beliau dan apa sih yang beliau lakukan untuk menghasilkan cuan? Tetap bersama kami di Juara, Jurnal Uang Rakyat. Halo Madam Erlin, apa kabar? Baik, Mbak Ellen, alhamdulillah. Lucu banget ya. Mau marah ya? Bakingnya lucu banget, unik banget. Itu lagi mau baking kue ya, Madam? Iya, baking kue, baking dan cooking. Wah, penasaran kayak gimana? Komplit. Boleh masuk ke Boleh dalam? dong, masuk Oke. yuk. Ayo Mbak Helena. Iya, Madam. Mumpung mau Natalan, Iya. biasa kan kita di rumah bikin kue, kue kering, kue cake lah, gitu ya. iya. Nah, kesempatan yang baik ini saya mau ngajarin Bikin bikin kue cake, apa ini? pistachio cheesecake. Oh, pistachio cheesecake. No bake. Oh, no bake. Nggak perlu oven. Nggak perlu oven, jadi Manual semua. Manual aja. Dengan main kulkas. ya. Kulkas ya, Belanda nih kulkas. Ya kan? Langsung aja kali ya. Langsung aja, Madam. Bentuknya seperti ini, jadinya memang ini kecil banget karena kita kalau besar-besar nggak kemakan. Ya. Jadi kecil aja, Imut-imut ya. imut-imut tapi cantik. Imut-imut Nah, tapi bahannya udah saya siapin semua. Ya. Nah, Bahannya ada. langkah pertama itu bahwa kita harus punya cake ring. Ini. Nah, cake ringnya dikasih wrapping Alright. untuk dia tidak tumpah. Kemudian dikasih mika. Ya. Oke. Nah, langkah pertama kita pakainya Marie Regal. Regal buat ini. Buat dasarnya. Buat dasarnya. Nah, nanti kalau resepnya ada. Nah, nanti resepnya dibagikan ya, Bu. Dibagikan kalau ikut baking class saya. Kalau ikut baking. Jadi harus ikut, daftar harus dulu. ikut, daftar dulu. Nah, ini dihancurkan. Mungkin Mbak Boleh saya bantu? Mbak Elena bisa bantu ya. Oke. Gini, Madam, Ya, caranya terus benar. dihancurkan sampai berpasir. Oh, tuh dihancurin sampai berpasir, sampai lembut. Ya, digulung-gulung boleh. Oh, gini caranya Boleh. nih, sahabat Juara. Ya. Kemudian Dihancurin sampai lembut. sambil kita Segini, Madam, terus atau kurang? terus sampai hancur. terus. Kita melelehkan butter ya. Butternya salt butter. Salt butter. Lelehkan di microwave. Oh, langsung ditaruh di microwave ya. Segini udah, Madam, ini cukup atau kurang lembut juga? Masih? Kurang lembut. Masih kurang. Kurang lembut. Untuk pembuatan ini biasanya berapa lama sih, Madam? Sebentar sih. Bisa sistem cicil lagi. Oh, Jadi, sementara kita bikin ininya dulu. Dia sudah set. Caranya nanti ini dicampur sama butter, Ya. kemudian dimasukkan sini, Ya. kita tekan-tekan dengan memakai ini, ya kan? Kita tekan-tekan supaya dia iya. padat, masuk kulkas. Oh, nggak lama nggak nyampe. Masuk kulkas, biarin aja. Kalau nggak ada waktu, besok pagi baru kita isi fillingnya ini. Oh. Filling dan simpan lagi di freezer, keluar-keluar kita hias. Membuat apa? Kelupaan, nanti kotor bajunya. Oh. Pakai celemek dulu dong. Wah, wajib banget pakai Iya, celemek kalau saya kan sebelum- emang udah baju dapur. Oh ya, udah baju dapur. Marie Regal sudah lumayan lembut, berpasir, mungkin dituangkan ke sini, Mbak. Nah, langsung dituangin aja. Langsung. Ya. Oke. Kemudian, Mbak, Masih ada. Langsung dituangin, dicampur ya. dicampur. Udah cukup segini atau Belum. gimana, Madam? Rata lagi. Oke, kalau udah dimasukkan ke cake ring ini yang setelah dikasih wrapping supaya dia nggak bocor, taruh sini. Oke, dalamnya udah dikasih mika. Mika. Udah, Oke, langsung oke. dituang aja.
dituang. Nah setelah ini diapain lagi nih? Madam? Disimpan, di set biar dia kuat, biar dia keras. Tadi kan udah dicampur sama butter. Iya. Untuk perekatnya itu pakainya butter. Butter. Ini untuk alas dasarnya cake. Alas dasarnya. Oh ini pakai ini ya Madam ya? Ya, sebentar kita ratakan dulu. Memasak itu mudah. Oh iya mudah. Memasak itu mudah, Mudah. cuman butuh jam. Butuh jam. 1 jam, 2 jam. Oh iya. Tapi kalau sekolah butuhnya 4 tahun. Iya. Jadi artinya apa tuh Madam? Harus bisa. Oh harus bisa ya. Tapi dulu awalnya idenya dari mana sih Madam membuat kue? Otodidak dari orang tua. Jadi dari tahun 92 sudah bikin kue, udah terima pesanan ya. Itu saya baru berumur 1 tahun 92. Waduh luar biasa Madam Erlin ini. Oh, Jadi saya bikin ulang tahun, saya bikin terus teman-teman mau dong kok enak. iya. Erlin gitu-gitu. Oke kirim bahannya. Lama-lama sering banget kirim bahannya. Nggak bisa nih, ini harus bisnis nih. Langsung dijual. Langsung dari jualan. situ. Nah semenjak itu. Semenjak itu sampai sekarang. Terus tahun 93 saya menikah. Ya. Saya berhenti, Ya. nggak masak-masak Ya. sampai Covid. Sampai Covid. Begitu, karena kan kalau ikutin suami kan Ya, kemana-mana lah. sibuk ya, Bapak ya. Jadi dampingin Bapak waktu itu. Begitu Covid, itu kan booming. Iya. Baking cooking itu. Akhirnya sampai saya nggak punya mixer satu pun saya nggak, saya beli lagi. Saya bikin gimana caranya ya untuk ibu-ibu tuh nggak bosen di rumah dalam Covid itu. Walaupun saya 2 kali kena Covid. Oh iya. Akhirnya saya itu saya pelajari benar bagaimana peminat ibu-ibu itu maunya apa. Saya bukan chef, saya adalah ibu-ibu yang senang memasak, bikin kue dan cooking. Akhirnya saya kasih pelajaran, saya kasih ilmu ibu-ibu bagaimana memasak itu enak dan mudah. Kalau sulit-sulit mungkin kasih chef aja ya untuk anak muda untuk jadi chef. Kalau yang ibu-ibu cukup lah. Yang mudah, yang gampang. Mudah dan enak, tapi dia bisa dijual. Oh, bisa dijual. Yang penting menghasilkan uang, cuan. Ya, cuan. Gitu ya, bener. Madam. Nah, ini Udah udah. rata? Bentar, Mbak. Ini Kurang. kayak, samping-sampingnya emang perlu, ini pantas Mbak, belum pernah masuk Mbak pertama. Iya, baru pertama kali ini Madam saya. Jadi sahabat juara, ini saya pertama kali bikin kue dan langsung didampingin sama Madam Erin, luar biasa emang. Nah, setelah ini set, kita bikin fillingnya di sini, ya. Nah, kalau untuk mau jelasnya ikut baking kelasnya Madam Erlin. Nah tuh, jadi berapa daftarnya Madam? Jadi biar langsung pada Japri daftar. atau DM? Oh bisa Japri, bisa DM. Nanti di sini tulisannya nomor teleponnya ya Madam ya. Bener. Tertulis ya. Oke, Nanti langsung. kalau sudah jadi set ini, kita bikin fillingnya, isiannya, cream cheese-nya, nanti jadinya seperti ini. Kita tuang ke sini, masuk lagi ke freezer, tunggu dia sampai keras kayak begini. Gitu ya. Iya. Nah, nanti kalau sudah keluar, baru kita hias dengan pakai lucu sekali. edible mawar ini. Bisa beli di itu. Wah lucu Online. sekali sahabat juara. Inilah kue no bake pistachio Ala cheese. Oh, pistachio cheese ala Madam Erlin. Oh ya, berarti kalau kelas bakingnya Madam sendiri ada berapa? Sekali kita ikut gitu ada? Kadang tergantung menunya. Oke, ada menu apa aja? Biasanya kalau roti, roti ya 3 macam roti, roti tawar, roti pisang keju, gitu-gitu. Jadi masih temennya semua. Oh ya, sejenis lah ya. Kalau Cuman emang kalau roti harus sabar. harus sabar. Kadang temen nggak sabar, udah beli aja di toko lebih murah katanya. Itu seharian Ngobrol aja. gimana? Seharian. Jadi kalau baking kelasnya itu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Nah, itu dari Kita dapat apa aja iya, tuh, Madam? dari datang itu sudah saya siapin breakfast. Biasanya kudapannya banyak. Itu tapi kita bikin sendiri. Kadang juga saya ajarin bagaimana bikin breakfast. Oh, jadi nggak cuma bikin kue, Ya. tapi diajarin bikin breakfast Ya. juga. Karena kami bikinnya itu happy baking. Oh, happy baking, ya. Jadi ya pokoknya happy lah dengan barang yang lucu-lucu, Iya. barang-barang yang menarik Iya, gitu kan. dilihat Iya, lucu-lucu ini kalau sekali. Mbak lihat ini koleksi saya berapa tahun saya kumpulin sedikit akhirnya dapat lah. Iya, unik sekali. Tadi pas pertama kali masuk Sesuai. langsung ngeliat, lucu Dapet banget. temanya. Iya, temanya lucu banget. Dengan ngumpulin itu. Dan juga selain baking, saya juga nyiapin workshop. Jadi kalau mau bikin arisan, pertemuan bisa untuk 50 orang. Wah, lumayan luas ya. Saya yang masak juga. Oh, Madam yang masak juga. Iya. Tergantung nanti pengen dimasakin apa, Ya, apa, tinggal menunya request apa. menunya apa Betul. aja gitu. Betul. Cheesecake ya sudah. Ya. Sekarang kita ke
nasi bakar. Oke. Nasi bakar ala Madam Ala Erlin. Madam Erlin. Ya. Kalau tadi kita sudah cake, Oke, sekarang sekarang kita ke tadi baking, ya, sekarang baking. cooking. Oh, sekarang cooking. Oke. Apa ini? Nah, cooking ini kali ini saya bikinnya itu nasi bakar. Nasi bakar. ya. Ada 6 varian, Mbak. Ada daging, balado, ada peda, ada ayam, ada tongkol, ada jengkol, ada cumi. Dan ini lumayan banyak digemarin. Yang Sampai paling- saya bawa ke luar negeri, saya udah bawa ke Paris, Oh, ya? saya bawa ke Belanda, saya bawa ke London. Wah, luar biasa. Sistemnya frozen. Oh, frozen jadinya ya. Jadi frozen, dikemas juga bagus, saya plastikin satu-satu. Jadi begitu sampai bandara, airport di sana, setempat teman pasti jemput saya. Ini porsinya pas. Porsinya pas. Banyak enggak, sedikit enggak? Iya. Pas ya. Kecuali kalau yang makannya banyak ya, ntar dua. Jadi caranya gini, kalau nasinya saya taker, saya tumplukin gini, Iya. saya kasih daun, terus kasih menunya, Udah dari sini langsung bakar. dibakar. Biasanya saya bikin open PO. Open PO. Begitu PO, udah langsung. Wow. Ya, ini sahabat juara. Ini dia ayam kesukaan Mbak Helena. Nah, ini dia nih. Ini. Cicip ya? Belum sah kalau belum nyicip. Ini nasi bakar ayam ala Madam Erlin. Nah, kita cobain ya seperti Ya, apa. boleh pakai pete atau enggak? Boleh. Ya, sebenarnya saya suka pete Madam, tapi nanti jangan, nanti aja. Nih, kita icipkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wangi banget Madam. Gurih banget. Ayamnya juga empuk. Terasa ya bumbunya Terasa ya. bumbunya terasa banget. Pantesan jadi favorit ya Madam ya Iya, dicari. benar. Rasanya enak banget. Harus wajib banget cobain sih. Pesan. Harus langsung order ke Madam Erlin. Bener, ditunggu orderannya. Selain nasi bakar apa lagi nih Madam? Oke, satu lagi favorit itu ketupat sayur Padang. Wah, ketupat Ya, sayur apalagi Padang. ini Lebaran. Wah, Jadi iya, kalau iya. temen tuh kalau pesan, saya jualnya juga biasanya per pack begini, ya. Per pack udah Ini isinya. isinya apa aja Madam? Ya, ketupat sayur. Ini ketupatnya saya kasih utuh gini, satu. Kemudian ini sayur-sayur nangka, Sayur nangka, sama sama ini. buncis, sama ada telur utuh satu. Oh, telur Nah, ini. untuk toppingnya, kebanyakan ada yang suka pakai rendang. Tapi kalau saya pikir terlalu Manis atau padat ya Terlalu makannya, padat, kenyang ya. gitu loh. Nah, lebih baik dikasih ayam daging suwir. daging suwir. Di atasnya, jadi kan iya, toppingnya jadi kayak cantik agak dianya. kriuk-kriuk juga Ya, ya, Madam. heeh. Ini bikin sendiri juga Bikin Madam? sendiri juga. Nanti Luar biasa kreatif Iya. memang. Terus ada kerupuknya. Kerupuknya nggak ketinggalan. ya kan? Ya. Kemasan. Nah, ini dia kita bisa nyicil juga sistemnya. Oh. Nah, ini daging suwirnya. Kita harus minimal order nggak sih Madam? Enggak. Ini? Oh, enggak. Enggak, tapi juga jangan satu ya. Minimal satu kantong isi 4 lah, Iya, saya bilang gitu. oke. Dijamin Tuh. nagih kok. Iya, dijamin lagi. Dijamin nagih. Mbak Helena tadi kan udah cobain nasi bakar. Iya, enak luar biasa. Enak banget ya. Sekarang wajib cobain ketupat sayur Padang. Ini ketupat sayur Padang ala Madam Erlin ya. Oke. Kita cobain ya, sahabat juara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini baunya aja tuh udah wangi banget, Madam. Kuahnya, Luar Mbak. biasa, iya. Bismillah. Angkat ya. Panas. Masih agak panas ya. Rempah-rempahnya berasa banget ya, Berasa Madam ya. Padang Mantap, banget lah ya. Padang banget. Terus juga suiran dagingnya ini kriuk-kriuk, jadi Iya. Crispy dia. iya crispy. Jadi ini cocok banget Mbak kalau daging suwir ini kita bawa ke luar negeri pakai nasi aja udah enak pakai sambal. Ini bikin lagi sahabat juara, Enak kan? enak banget, mantap. Mbak udah cobain ini nasi bakar, Iya. udah cobain ketupat. Yuk kita satu lagi Oh iya, ke butik. ke butik. Oke, sahabat seru juara, nih. kita langsung ke butik dari Madam Erlin yuk. Oke. Yuk kita pindah.
butik-butikan saya, Bu. Ya, bener nggak ya? Lucu sekali ya, desainnya pun lampu banyak Iya. sekali ini. Ini idenya awalnya dari mana nih, Madam? Betul. Idenya itu karena sering jalan. Oh, karena sering jalan idenya tuh, Ya kan? sahabat Jadi, juara. keluar idenya, timbul kreatif gitu. Oh, ini kalau ini bisa ini bagus nih, ini pasti peminatnya banyak. Nah, itu awalnya. Tapi memang berbisnis di butik itu tergantung network, Mbak. Oh gitu, Ya, maksudnya? kalau kita punya teman banyak, Mm-mm. dia melihat sering jalan sama kita, melihat kita, ih bagus ya, baru bisa cuan di situ. Oh, oke. Harus banyak teman. Jadi satu karena sering jalan, Ya, jalan banyak- cuan, terus banyak juga teman. banyak relasi juga. Ya, percuma kita produksi, Iya. tapi kita nggak bisa marketing, Mbak. Ah. Mandek. Oh iya. Nah, kalau bagus, kalau Ini konsepnya Pemain. gimana nih, Madam, untuk Ya. dress-dressnya sendiri? betul. Jadi saya mulai bikin baju itu memang ada ceritanya. Oh gimana tuh, Madam, ceritanya? Ini sahabat juara di rumah juga pasti penasaran awalnya. Kan tadi kita cerita baking udah ya, Ya, Kita udah. 92 bla Iya, bla bla bla. Nah 92. kemudian stop, COVID baru saya mulai lagi. Nah kalau baju dari tahun 2000, tahun 2000 itu kita tinggal di Jakarta. Kebetulan setiap hari Jumat kami harus pengajian di rumah pimpinan. Oh. Nah bos saya, yang data saya itu juga pakai baju baru, terus ngajak, ayo kita beli baju. Akhirnya saya mikir, kalau tiap Jumat saya beli, waduh, kempes kantong saya nih. Saya langsung keluar ide, karena saya sering berpergian. Iya. Akhirnya saya ke pasar. Pertama kali toko bahan yang saya beli Tanah Abang. Oh, di Tanah Nah di situ ada bahan yang 5.000 semeter, karena banyak ya 10.000. harganya dari yang murah sampai mahal, komplit Betul. Tanah Abang. Dan saya selalu ke pasar itu datangnya pagi, Pagi. karena saya masih percaya mitos. Apa Kalau gitu? datang pagi pasti murah. Oh, kalau datang pagi pasti murah. Pasti murah. Toko buka pertama Baru buka. pasti mau dia. Berapapun saya Pelanggan tawar, pertama ibaratnya ya, Madam, ya? rezeki katanya Iya. gitu. Nah dari situ saya pakai, terus banyak teman mau, akhirnya saya bikin terus sampai hari ini. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa selama kita memang mau dan telaten. Iya, Fokus. Yang penting mau, telaten, fokus. Ya, Iya. jadinya ya bisa. Betul. Terus ini Betul. juga nih, Madam, nih lucu Iya. banget nih. Kalung. Pernah Karena pernik gini, kalungnya ya? saya tahun 2000 itu main sulam pita, Mbak. Sulam pita tuh Payat, gimana tuh, Madam? sulam pita kayak begini, Mbak. Ini tapi yang ini betul nggak ada pitanya. Biasanya saya pakai. Oh, jadi ini, Madam, mote ini payet, ya. motein sendiri? Ya, jadi beli bahannya, kemudian kita sistem tempel, gambar-gambarnya, kemudian kita motein. Ini berarti desain sendiri ya? ya, desain sendiri. Biasanya di harga berapa kalau misalkan? Range-nya aja. Iya. Biasanya. Mahal sih, Ya, ini untuk DM aja langsung. Oh, DM langsung yang tertarik ya. Ini bisa dibeli dan juga Bisa disewakan ya, Madam sewa tadi pakai. ya, Jadi katanya. karena memang bajunya menurut saya sih terlalu banyak, katanya kan dosa tuh. Ya. Nah, akhirnya biar terpakai. Biar Jadi saya terpakai. bilang wah sewa pakai aja. Ya, sewa Tapi pakai. kebanyakan sewa pakai itu yang outer. outer. Ya. Outer tuh yang outer kayak tuh ya kayak begini. ini. Ya. Nah ini outer ini saya bahannya kain tapi terbuat dari selimut. Wah, unik sekali Ya. sahabat juara. Jadi Selimut. ini tuh kain tapi dari selimut. Selimut yang udah jadi, yang udah di kilt. Kiltingnya sudah ada ini, ya kan? Dan bisa bolak-balik, Mbak. Kok ada ide itu sih, Madam? Ini sangat unik loh ya. Ya, karena- Kita aja kadang nggak terpikir loh. Suka piknik, Oh iya, karena suka jalan-jalan Suka tadi. jalan, Jalan cuan konsepnya jalan ya. cuan. Jadi gimana supaya ini bisa kembali modalnya? Akhirnya saya sewa pakai. Sewa pakai. Supaya juga Mbak Helena kalau bepergian ke luar negeri itu kan kalau winter terlalu banyak barang berat. Iya. Jadi kalau daripada Mbak beli, Mbak akhirnya nyimpen, kenapa nggak sewa pakai? Iya, tuh sahabat juara yang mau sewa Benar. untuk keluar Banyak, negeri ya. masih ada banyak tempat sekali. Ada lagi. berapa pilihan nih, Madam? Banyak kira-kira? banget. Oh, Ada 2 tempat. tuh ada 2 tempat. Capcus 2 langsung kamar maksudnya. datangi Madam Erlin ya. Iya. Ini juga seru kok. Motifnya banyak dan juga Banyak, lucu, banyak, banyak lucu, banget iya. pilihannya. Ini juga selimut. Ini lucu banget warnanya juga. Iya, ini mau cute. saya kasih pom-pom, belum kasih saya Oh, pom-pom. belum jadi ya. belum, Madam? belum sempurna. Terus Ini ada juga semuanya mendesain sendiri ya? desain sendiri. Dan ada juga yang ini. apa? Ini taplak, Mbak. Oh, ini taplak. Ini taplak. Wah, nggak terpikir ya kita taplak, Taplak. dijadikan Ya, akhirnya dress cantik yang dress cantik mewah. kita tempel. Ini mewah sekali loh, Madam Iya, ya. karena pakainya velvet. Kalau pakai velvet tuh glamor. Iya, jadi Glamornya kan dapat. kesannya mewah. Terus ini saya mutein, Mbak, sehingga biar dia keluar.
Ini lucu sekali. Ini desainnya Madam sendiri juga? Enggak, ini kan taplak udah jadi. Taplak udah jadi. Taplak udah jadi, kita tempel, kita multi payet. Kalau yang desain sendiri tadi yang itu ya, yang payet ya. Ini juga kita tempel. Ini tempel. Taplak juga. Cuma taplaknya belinya di luar. Itu dia spesialnya taplaknya. Jadi, harganya. kalau lumayan ya, sahabat juara, kalau keluar negeri, coba piknik ke toko-toko, lihat ada yang unik, pasti ada keluar ide langsung, itu apa ya, itu apa, pasti ada. Atau tanya saya. Ya langsung aja tanya ke Madam DM. Bener. Iya kan, seru. Jadi ya ditunggu sewa pakainya. Karena kalau ini Madam. motifnya apa nih Madam? Ini sih bahannya ya, bahannya udah cakep. Kalau bahan sudah cakep, kalau saran Madam modelnya biasa aja. Iya. Gamis-gamis aja, ini outer juga, ya bener. Ini lucu banget Madam ya. Terus buat outer-outer ada gitu. juga apa? Satu tip, kebanyakan kita kalau bikin payet, kayak gini kan payet nih, baju dipayet, nggak bisa dicopot dong. Iya. Akhirnya saya akalin, baju biar aja plain, tapi dipakein kalung. Oh ini. Jadi kalung bisa, kayak ini cocok banget sama baju saya nih ya. Iya. Jadi kalung itu bisa tukar baju, ganti-ganti baju, terus bisa saya pakai, besok Mbak Helena yang pakai, kan bisa. Iya, benar. Kalau dia sudah menempel di baju ya nggak bisa. Susah. Iya. Ya kan, sayang. Ya udah jadi cuman ini aja, nggak bisa di. Jadi bikinlah kalung. Betul. Dan saya juga hemat bahan, tidak ada bahan yang terbuang buat saya. Jadi saya simpen nanti bikin perca. Di Bang Roy. Ini cocok buat Mbak Helena nih. Makanya begini aja udah ke pesta. Wah. Nah, Mbak Helena udah ke pesta kan? Wah, itu sahabat juara. Mau sejajar, mau dia besar apa, panjang sebelah. Ini udah langsung terlihat mewah ya. Tuh kan? Idenya sangat kreatif sekali. Harus kreatif. Rajin. Semua wanita cantik. Tapi tinggal bagaimana tuh Madam? Asal dia tahu di mana cantiknya. Iya sahabat juara, jadi kan Madam Erlin tadi sudah bercerita ya menghasilkan cuan melalui berbagai macam, yaitu melalui baking kue, buka kelas kue, bahkan memasak juga dan juga bisnis butik. Nah itu bagaimana sih mengelola keuangannya Madam? Sahabat juara di rumah juga pasti penasaran kan? Iya, memang sedikit demi sedikit itu menjadi bukit Mbak. Oh iya. Jadi saya kumpulkan memang dari baking, cooking dan butik. Akhirnya saya ada ide lagi. Karena saya selalu beli barang ke luar kemana-mana, saya bikin tour travel. Wah luar biasa loh, ini bikin tour and travel bisnis baru lagi. Berarti ada berapa bisnis tuh? Ada 3, 4. Luar biasa, sangat banget dicontoh. Iya, tapi tour travelnya hanya untuk teman-teman saja. Kebetulan saya tahu mana yang harus dikunjungin, mana yang tidak. Jadi benar-benar dari cuan ke cuan lagi ya betul. Madam Erlin. Setuju. Luar biasa sekali kisahnya. Madam, ini satu lagi nih tips bagi generasi muda di Indonesia, terutama para wanita nih, apa nih tipsnya? Untuk teman-teman saya atau mungkin adik-adik, jangan takut sama bentuk badan dan jangan takut sama warna kulit. Selama itu pede akan keluar aura kita. Saja. Jadi harus pede. Jadi kisah dari Madam Erlin ini tuh sangat inspiratif bagi kita para wanita ya untuk memotivasi diri kita untuk tetap terus kreatif menghasilkan cuan. Terima kasih banyak. Cuan ke cuan. Terima kasih banyak Madam Erlin untuk waktunya Madam Erlin. Iya. Jangan lupa terus saksikan podcast Juara di @juara.podcast.